Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Di momen 25 November ya yang kita peringati sebagai Hari Guru. Di sini kita akan membahas tentang sang guru ya. Kita akan belajar mengenai apa makna guru, kemudian belajar dari sudut pandang sejarah, belajar dari sudut pandang budaya ya, dan tentunya ini nanti akan kita kemas menjadi dalam satu bahasan ya. Dan pastinya sebelum kita bahas, seperti biasa siapkan dulu kopinya, sediakan camilannya juga, dan untuk yang cowok boleh bakar rokoknya juga. Kita akan belajar bareng-bareng. Kalau kita membicarakan tentang guru ya, sanak semua, tentunya tidak akan lepas dari kehidupan kita ya, bahwa gurulah yang memberikan kita pengetahuan sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh wawasan gitu ya. Yang kita mulai dari mungkin kalau sekarang PG, TK sampai di bangku universitas ya. Nah, tentunya di sini kita mungkin bertanya-tanya, guru itu maknanya apa gitu ya. Dan pastinya kita semua akan mengartikan guru adalah sebagai seorang pengajar gitu ya. Kemudian ada juga yang mengartikan sebagai seorang pendidik, pembimbing seperti itu. Ya, betul sekali seperti itu. Nah, saat ini kita akan coba membahas tentang kata guru itu dari unsur bahasa ya. Jadi begini Kisanak semua, bahwa kata guru itu adalah dari atau berasal dari bahasa Sanskerta ya, Sanskrit ya, dengan kata dasar gur ya. Gur itu artinya berat gitu ya. Nah, kemudian ketika berat ini disematkan kepada seseorang yang akhirnya menjadi sebuah profesi yang bernama guru, menjadi objek seperti itu. Jadi guru, sebuah objek yang disematkan kepada seseorang gitu ya. Dan guru ini pun sesuai dengan kaidah bahasa Sanskerta bahwa guru pun tidak hanya disematkan kepada manusia gitu ya, tetapi juga kepada Tuhan itu sendiri ya. Dengan katanya itu dalam bahasa Sanskerta juga yang bernama gurawe ya, karena sudah mengalami proses sandi, kemudian kata guru pun juga disematkan kepada Tuhan yang berarti gurawe. Gurawe itu artinya gurunya guru ya kan, atau maha guru seperti itu. Dan mungkin juga kita sering mendengar menyebut Tuhan kita sebagai King of Kings gitu ya, atau Raja di Raja gitu ya, karena kita menganggap Tuhan itu sebagai penguasa atau raja dari seluruh alam semesta gitu ya. Dan di sini pun Tuhan sesuai kaidah Sanskerta juga tidak hanya itu gitu kan, tapi juga disematkan dengan sebuah profesi yang namanya guru. Tetapi kalau untuk Tuhan itu namanya gurawe, yang artinya guru dari semua guru seperti itu. Dan Anda semua, seluruh guru yang ada di Indonesia khususnya, patut berbangga gitu ya, bahwa seorang profesi guru pun juga disematkan dengan sebutan daripada Tuhan itu sendiri. Gitu di sana semua. Nah, kembali ke kata guru tadi ya, yang artinya berat gitu ya. Nah,
yang dimaksud berat itu apa gitu kan? Apakah berat beban hidupnya gitu ya? Atau apa berat apa badannya gitu ya? Berat badannya bukan gitu ya. Nah, yang dimaksud guru di situ adalah yang dimaksud beratnya itu adalah tugas dan kewajibannya yang berat. Gitu. Karena di dalam kalau kita belajar tentang sebuah bahasa dikatakan berat gitu ya dalam bahasa Sanskerta karena sudah menempel menjadi sebuah profesi yang berat adalah tugas dan kewajibannya ya. Jadi dikatakan di situ bahwa sang guru itu memiliki sebuah tugas dan kewajiban yang sangat berat dalam membimbing siswa-siswanya gitu ya. Dan membimbingnya itu pun kalau kita lihat dari sejarah masa lalu itu tidak hanya belajar tentang ilmu yang kelihatan ya. Kalau bisa kita ibaratkan sekarang seperti pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang diajarkan pun juga oleh sang guru itu adalah bagaimana orang itu mampu menjadi sadar akan Tuhan, menjadi orang yang bermoralitas ya, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang penuh dengan etika. Beban berat guru ada di sana gitu kan. Atau tugas berat guru itu ada di sana, seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita membahas tentang guru dalam bahasa Sanskerta. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, apakah ada kata guru itu sendiri? Ya, ada kisah semua bahwa di masa lalu, di sejarah kita zaman-zaman kerajaan dulu juga mengenal guru tetapi dengan sebutan Dangyang ya. Nah, kata Dangyang itu sendiri uniknya gitu kan sekarang beralih menjadi sebuah hal yang negatif gitu kan. Orang-orang Jawa mengatakan danyang gitu kan. Nah, danyang itu akhirnya orang beranggapan bahwa itu sesuatu yang jelek, makhluk astral gitu ya, makhluk penghuni tempat tertentu yang akan mencelakai orang gitu. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Jadi Dangyang ya kan, Anda pun para guru yang kalau ibaratnya kita itu hidup di masa lalu, Anda pun juga Dangyang gitu kan. Jadi Dangyang itu artinya adalah orang yang dituakan. Gitu ya. Yang dituakan itu dalam hal ini adalah dalam keilmuannya gitu. Atau bisa juga diartikan sebagai dia yang dimuliakan, orang yang dimuliakan gitu kan. Dimuliakan karena apa? Karena ilmunya. Seperti itu. Jadi guru dulu dengan sejarah masa lalu yang sudah mengajarkan kita bahwa banyak sekali tokoh-tokoh guru yang berprofesi sebagai guru yang mampu membimbing seseorang itu menjadi seorang yang istilahnya buruk menjadi orang yang baik, seperti itu. Kita bisa contohkan di sejarah kita ada Dangyang Logawe, kemudian Dangyang Purwa atau Empu Purwa ya, yang di Singasari itu. Nah, dari sini kisah semua dalam segi bahasa bahwa kalaupun kita masih beranggapan bahwa Dangyang yang beralih ya, pergeseran makna menjadi danyang, menjadi sesuatu yang buruk ya, mulai sekarang dengan informasi ini ya, pengetahuan tambahan, jangan itu digunakan lagi seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada rekan kita yang bernama Dino gitu kan, guru Dino gitu ya, ya berarti ya kalau dia di masa lalu dia bisa disebut sebagai Dangyang Dino gitu kan, atau misalkan gurunya bernama Oki gitu kan, berarti
ya Danghyang Oki gitu kan. Namanya Mita gitu. Ya Danghyang Mita gitu ya. Jadi kata Danghyang dalam bahasa kita sendiri, bahasa sehari-hari, bahasa Jawa yang bahasa Jawa kuno yang akhirnya bergeser menjadi ke bahasa sekarang, bahasa Jawa yang kita kenal akhirnya mengalami pergeseran makna. Sebaiknya itu jangan digunakan lagi ya kan. Apakah guru itu sosok yang menyeramkan? Apakah guru itu sosok yang seperti makhluk-makhluk astral itu? Bukan ya. Tapi guru tentunya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan secara baik seperti itu. Nah, ini tadi kita bahas secara struktur kata dan bahasa ya, di sana semua. Ngomong-ngomong saya tak minum dulu ya. Kering soalnya ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan melihat sosok guru ini dari ajaran sejarah yang sudah diberikan ya kan oleh para leluhur kita di masa lalu ya, khususnya kita di Indonesia. Yang paling terdekat kita akan ambil contoh di area Malang ya, dengan sebuah kerajaan yang terkenal yaitu Kerajaan Tumapel atau Singhasari ya. Nah, kita ketahui bersama sesuai dengan catatan yang ada di dalam sastra kuno yang bernama Pararaton dan ditulis sedikit di Negara Kertagama ya. Kita ketahui bahwa mungkin kisana semua juga sudah tahu bahwa ada sosok ya yang sangat brutal, yang sangat buruk perilakunya. Kemudian juga dia tidak segan-segan untuk membunuh orang gitu kan. Dan tokoh ini bernama Ken Arok gitu ya, atau Ken Anggrok gitu kan. Karena dia saking brutalnya gitu kan, karena dia tidak tahu dikatakan bahwa dia itu sampai menjadi seorang begal, seorang perampok, pencuri dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman ini ya kan, apa yang dialami oleh Ken Arok, kita akhirnya tahu bahwa dari sejarah itu Ken Arok adalah seseorang yang sangat buruk perilakunya gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita ya, kemudian Ken Arok ini bertemu dengan seorang guru yang bernama Danghyang Logawe ya. Nah, dari sini Danghyang Logawe pun akhirnya dia merasa bahwa Ken Arok ini perlu dididik gitu kan, perlu dibina agar menjadi seorang yang baik, seseorang besar, menjadi orang besar seperti itu. Dan merupakan tugas berat ya. Sekali lagi tugas berat seorang Danghyang Logawe membina sosok Ken Arok yang seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya Ken Arok ini pun berguru ya kan kepada Danghyang Logawe, dibina sampai akhirnya menjadi orang-orang yang berpengetahuan ya, yang berwawasan gitu. Dan singkat ceritanya juga ya, akhirnya Ken Arok pun mampu menjadi seorang raja besar yang ada di sejarah kita di Indonesia dengan kerajaan yang bernama Singhasari ya, atau Kerajaan Tumapel. Dan itu ada di wilayah Malang kita sendiri ya kan. Dan bergelar akhirnya mampu memiliki sebuah gelar yang bernama Sri Ranggah Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Nah, ini adalah sebuah contoh real, contoh nyata yang akhirnya kita diberikan pengalaman sejarah di negara kita sendiri bahwa peran seorang guru itu sangat besar. Peran seorang guru itu untuk mendidik siswanya menjadi tidak hanya menjadi orang-orang yang berwawasan luas, berpengetahuan gitu kan, tapi juga
eh, memiliki moralitas yang tinggi. Dan ini pun juga terlepas dari segala kontroversinya Ken Arok gitu ya. Karena kita melihat seseorang itu pasti punya kelemahan dan kelebihan ya. Gitu. Yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana seorang Ken Arok yang akhirnya dididik oleh seorang guru yang bernama Dang Hyang Logawe ya, atau guru Logawe, akhirnya dia menjadi orang besar gitu ya. Nah, ini tadi saya ceritakan secara singkat saja. Nanti kalau Kisanak semua pengen tahu ceritanya, boleh cari informasi sendiri ya. Nah, ini kalau kita pandang secara sejarah ya, dan sudah dicontohkan secara real di sastra kuno para raton ya. Bisa juga nanti Kisanak cari sendiri di Negara Kertagama yang dibahas secara singkat gitu. Nah, seperti itu Kisanak semua ya. Nah, dari apa yang kita bahas hari ini Kisanak semua, dengan momen Hari Guru, semoga ini dapat menambah pengetahuan kita semua ya, dari sudut bahasa, dari sudut sejarah dan budaya kita. Akhirnya nanti kita bisa menjadi seseorang guru yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidangnya masing-masing. Seperti itu Kisanak semua. Dan di akhir penutup ini saya mau menyampaikan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya. Semoga ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita dapat bermanfaat sampai nanti di kehidupan dia selanjutnya. Dan yang terkhusus untuk rekan saya di My Little Island School, rekan sejawat saya di Kota Malang, di satu sekolah gitu ya. Saya juga sampaikan selamat Hari Guru untuk Anda semua. Semoga kita diberikan kemampuan, ya, diberikan kekuatan juga untuk membimbing anak didik kita, membina mereka untuk menjadi orang-orang yang bermoral, ya, penuh dengan moralitas, penuh etika, dan berwawasan luas. Akhir kata, saya Herlando, salam Nusantara Rahayu.